Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Selamat pagi semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah bi khair. Semoga dalam keadaan sehat dan sangat baik. Hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan buku Bahasa Arab Modern. Hari ini kita lanjutkan di Ad-Darsul Khamis, yaitu pelajaran yang kelima. Baik, pelajaran kelima yang pertama ini menjelaskan tentang kaidah bahasa Arab ya pastinya. Dan kaidah bahasa Arab di Dars 5 ini yang pertama adalah al-af'alu. Apa itu al-af'al? Yaitu fiil atau kata kerja. Kebanyakan fiil dalam bahasa Arab berbentuk sulasi. Nah, sulasi ini adalah terdiri dari 3 huruf seperti kataba. Nah, ini 3 huruf ya. Ini termasuk kata kerja yang artinya menulis. Kemudian contoh lagi apa? Fataha. Nah, ini kata kerja yang artinya membuka. Nah, kebanyakan itu dari fiil sulasi atau 3 huruf. Tetapi ada juga yang berbentuk rubai, yaitu terdiri dari 4 huruf, seperti tarjamah, yang artinya menerjemahkan. Kemudian ada 4 kelompok fiil kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama itu fiil sahih atau salim. Ya. Kemudian yang kedua yaitu al-fi'lul mahmus. Nah, fi'il mahmus. Fi'il mahmus itu apa? Salah satu hurufnya ada hamzahnya. Seperti apa? Akhoda. Nah, ini huruf pertamanya berupa hamzah a. Kemudian apalagi? Sa'ala. Nah, huruf yang kedua berupa hamzah, yaitu sa'ala. Selanjutnya yang huruf hamzahnya di akhir apa? Qoro'a. Nah, ini hamzahnya ada di akhir. Ini termasuk fi'il mahmus ya. Salah satu hurufnya berupa hamzah. Kemudian yang ketiga yaitu fi'il mudha'af. Apa itu fi'il mudha'af? Yaitu fi'il yang huruf kedua dan yang ketiga itu sejenis, sama. Ya, seperti contoh apa? Marro, berjalan. Ini asalnya apa? Maroro. Nah, ini disebut dengan fi'il mudha'af. Huruf yang kedua dan yang ketiga sejenis atau sama. Kemudian yang keempat yaitu al-fi'lul mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Ya, salah satu hurufnya berupa wawu atau ya atau alif. Nah, ini nanti disebut dengan fi'il mu'tal. Selanjutnya, semua fi'il dalam bahasa Arab terdiri dari 2 bentuk, yaitu bentuk madhi. Madhi ini nanti fi'il ya, kata kerjanya menunjukkan arti yang lampau atau yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini kata kerja yang menunjukkan arti sekarang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Nah, jadi penggunaannya berbeda ya. Kalau madhi sudah dikerjakan, kalau mudhari sedang atau akan dikerjakan. Ini penggunaannya fi'il ya, yaitu fi'il madhi atau fi'il madhi yang pertama, yang kedua itu fi'il mudhari. Ya, jadi nggak usah menjelaskan waktu yang lain karena kata kerjanya itu sudah menunjukkan arti. Ya, contohnya apa? Kataba Ahmad ar-risalah. Ahmad telah menulis surat. Nah, kalau mudhari gimana? Yaktubu Ahmad ar-risalah. Ahmad sedang menulis surat. Nah, jadi tidak perlu dikatakan amsi, kemarin, atau al-an, sekarang. Tidak perlu tambahan seperti itu karena kata kerjanya sudah menunjukkan arti
sekarang untuk fi'il mudhari dan fi'il madhi untuk yang lampau. Ya. Kemudian sebagai tambahan ada 4 macam fi'il, yaitu fi'il madhi dan mudhari, ini bentuk asalnya. Kemudian ada al-mudhari mansub, yaitu mudhari yang dibaca nasab, ya dibaca fathah. Ini ketambahan artikel di awalnya, seperti fi'il mudhari itu kan contohnya ya, madhi dan mudhari. Kataba yaktubu. Nah, yaktubu ini termasuk fi'il mudhari. Ketika mansub itu ada huruf sebelumnya seperti an yaktuba. Nah, ini menjadi mansub. Kemudian ada juga mudhari majzum. Majzum ini juga sebelumnya ada artikel atau huruf, ya, seperti lam atau la. Lam yaktub, nah, menjadi majzum atau sukun, atau la taktub. Nah, itu berarti majzum atau sukun, ya, harokat akhirnya. Selanjutnya yaitu al-amr yang menunjukkan arti perintah. Nah, yaitu adalah 4 macam fi'il. Selanjutnya madhi dan mudhari memiliki 2 bentuk kata, yaitu aktif, maklum. Maklum itu apa? Yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Nah, seperti itu tadi ya. Kataba Ahmad ar-risalah. Nah, ini butuh objek. Ahmad menulis. Nah, menulis apa? Ar-risalah, menulis surat. Ini yang disebut dengan fi'il yang bentuk aktif atau maklum bahasa Arabnya, dalam gramatikalnya atau kaidahnya. Kemudian yang kedua yaitu fi'il yang pasif atau majhul. Nah, majhul ini fi'il atau kata kerjanya tidak membutuhkan objek. Nah, mudah sekali, seperti huwa yarji'u, dia laki-laki telah kembali. Contoh apa? Anta tajlisu, kamu duduk. Ahmad yanamu, Ahmad tidur. Ana anzilu, saya turun. Nah, itu adalah contoh daripada fi'il yang majhul, yang tidak membutuhkan objek atau tidak membutuhkan maf'ul bi, ya. Baik. Selanjutnya dalam bahasa Arab, fi'il yang maklum itu disebut dengan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Fi'il muta'addi atau fi'il maklum yang membutuhkan objek. Kalau fi'il lazim atau majhul itu tidak membutuhkan objek, yaitu jadi kata lainnya ya. Kata lainnya yaitu fi'il muta'addi yang membutuhkan objek, fi'il lazim, fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang al-fi'lus salim. Ketika apa ini? Madhi, yaitu lampau. Ya, biasanya al-madhi ya itu menjelaskan pekerjaan, kejadian, kondisi di masa lampau. Ya. Meskipun juga terkadang menjelaskan masa sekarang dan akan datang dengan bersyarat dan klausa tertentu, sumpah dan lain-lain. Kamus bahasa Arab secara umum menyusun fi'il menggunakan bentuk lampau atau orang ketiga ya. Kamusnya itu sebenarnya dari menggunakan fi'il yang kata ketiga, maksudnya apa? Huwa. Jadi yarji'u ya, seperti kataba yaktubu, roja'a yarji'u. Nah, ini kan kataba itu sudah menunjukkan arti apa? Huwa, dia laki-laki. Kataba, dia laki-laki menulis. Nah, jadi kataba ini di dalamnya itu sudah mengandung subjek yang mengerjakannya itu adalah huwa atau dia laki-laki. Kemudian
Pola dasar dari fiil ini selalu menggunakan fathah ya, bisa fathah yaitu seperti ya apa? Fa'ala berarti fathah itu yang banyak mayoritas. Ada juga yang kasroh ain seperti apa? Fa'ilah, sami'ah. Nah, sami'ah ini kasroh tapi jarang. Ada juga yang jarang sekali yaitu dhamma ainnya yaitu fa'ula, yaitu hasunah. Nah, ini jarang sekali digunakan. Selanjutnya tasrif fi'il salim ya, tasrifnya yaitu derivasinya ya, perubahan subjek ditunjukkan dengan imbuhan dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Yaitu dhamir yang sambung. Ya, dengan demikian tidak memerlukan dhamir munfasil. Nah, ini nanti dijelaskan insyaallah di bab 6 ada tentang dhamir. Kecuali digunakan sebagai penekanan. Nah, dhamir ini juga digunakan sebagai penekanan. Bentuk ganda dari fiil mengindikasikan bahwa sebuah pekerjaan dilakukan oleh dua orang. Ya, dalam bahasa Arab itu pasti ada tandanya ya, untuk tasniyah yang berarti dua, terus yang berarti banyak itu ada tandanya. Baik, di sini ada beberapa contoh ya. Jadi tasrif yaitu derivasi. Yang pertama yaitu apa? Ya, fiil salim. Di sini contohnya fa'ala. Kata kerjanya yaitu dahaba, yang artinya pergi. Dahaba sudah menunjukkan arti huwa. Jadi dia laki-laki telah pergi. Fa'ila, sami'a, mendengar. Jadi sami'ah, huwa sami'ah, dia laki-laki telah mendengar. Kemudian kaburo, huwa kaburo, dia laki-laki telah membesar. Gitu. Ya. Selanjutnya kalau yang hum ini artinya apa? Jamak ya, jamak. Jadi hum mereka laki-laki banyak. Hum dahabu, mereka laki-laki telah pergi. Atau kalau sami'a berarti hum sami'u, mereka laki-laki telah mendengar. Kalau kabura berarti hum kaburu, ya, mereka laki-laki telah membesar. Selanjutnya hiya. Kalau hiya berarti kata kerjanya yaitu dahabat, ada taknisnya di akhir, dahabat. Kalau sami'a berarti hiya sami'at. Kabura berarti hiya kaburat. Kalau hunna ini jamaknya, mereka perempuan banyak. Apa? Dahabna, hunna dahabna. Kalau sami'a berarti hunna sami'na, mereka perempuan telah mendengar. Hunna sami'na. Kaburna, mereka laki-laki telah membesar. Selanjutnya kata kerja dahaba ya, tetap yaitu subjek atau orang yang mengerjakannya yaitu anta. Anta dahabta, kamu laki-laki telah pergi. Kalau kamu laki-laki telah mendengar berarti anta sami'ta. Kamu laki-laki telah membesar berarti anta kaburta, gitu ya. Antum, nah antum kalian laki-laki banyak. Antum. Berarti kata kerjanya ditambah tum ya. Kalian laki-laki telah pergi berarti dahabtum. Kalian laki-laki telah mendengar sami'tum. Kalian laki-laki telah membesar kaburtum. Ya. Selanjutnya anti. Anti ini artinya apa? Kamu perempuan. Kamu perempuan telah pergi berarti dahabti. Kamu perempuan telah mendengar sami'ti. Kamu perempuan telah membesar kaburti. Kalau kalian perempuan banyak, nah itu apa? Antunna. Kalian perempuan banyak. Antunna, kalian perempuan banyak telah pergi berarti antunna
Dhahabtunna. Kalau kalian perempuan telah mendengar berarti sami'tunna. Apakah kalian semua, ya perempuan contohnya dalam satu kelas itu perempuan semua. Sami'tunna, kalian semua mendengar. Antunna, kalian perempuan banyak. Kalau yang kaburo, ya berarti kaburtunna, kalian perempuan telah membesar. Selanjutnya kalau subjeknya atau yang mengerjakannya ana, berarti apa? Ana, saya telah pergi, berarti dahab tu, ya, saya telah pergi. Saya telah mendengar, sami' tu. Saya telah membesar, kabur tu. Kalau kita telah pergi. Nahnu ya, nahnu artinya kita. Kita telah pergi. Dhahabna. Kalau kita telah mendengar, sami'na. Kita telah membesar, kaburna. Selanjutnya huma. Huma ini artinya apa? Mereka berdua. Yang pertama ini mereka berdua yang mudzakkar atau yang laki-laki. Mereka berdua telah pergi. Ahmad wa Muhammad dahaba. Mereka berdua telah pergi. Mereka berdua laki-laki telah mendengar, yaitu sami'a. Mereka berdua laki-laki telah membesar, yaitu kaburo. Selanjutnya huma yang mu'annas, ya. Mereka berdua perempuan telah pergi. Dahabata. Mereka berdua perempuan telah mendengar, berarti sami'ata. Mereka berdua telah membesar, berarti kaburota. Ya. Selanjutnya antuma. Nah, antuma ini ada yang diajak berbicara, yaitu orang kedua itu berarti ada yang diajak berbicara. Kalau orang pertama berarti saya yang mengucapkan berbicara. Kalau orang yang kedua yang diajak berbicara. Kalau orang ketiga ghaib, ya, orangnya tidak ada. Maksudnya dia atau mereka itu. Jadi tidak ada di hadapan kita, tidak diajak berbicara. Ya, jadi antuma ini termasuk orang kedua, yaitu yang diajak berbicara. Kalian berdua, antuma. Kalian berdua telah pergi, berarti dahabtuma. Kalian berdua telah mendengar, berarti sami'tuma. Nah, contohnya siapa? Ya Ahmad wa Fatimah, hal sami'tuma. Apakah kalian berdua mendengar? So, ya. Kalau membesar berarti kabur tuma. Kalian berdua telah membesar, gitu ya. Huruf alif pada fa'alu tidak disembunyikan dan dihilangkan ketika diikuti dengan akhiran. Seperti sami'u, ini kan sami'u apa artinya? Hum, ya, berarti mereka telah mendengar. Kalau mereka laki-laki telah mendengarmu, berarti apa? Sami'uka. Ya, pendek sekali. Sami'uka. Artinya apa? Mereka laki-laki telah mendengarkanmu. Ka ini mu, ya, kamu laki-laki. Ya, begitu ya. Selanjutnya, jika kata kerja diikuti dengan artikel harokat pendek sebelum hamzah wasal berubah sebagaimana berikut. Seperti katabar risalata. Huwa katabar risalata. Dia laki-laki telah menulis surat. Antum, kalian laki-laki telah menulis surat. Berarti katabtumur risalata. Selanjutnya apa? Hiya. Berarti apa? Katabat. Nah, ini boleh disambung kalau ada alnya. Berarti katabatir risalata. Katabat ar-risalata. Dia perempuan telah menulis surat. Nah, selanjutnya yang kedua itu tasrif fi'il mahmus. Nah, fi'il mahmus itu yang salah satunya ada hamzahnya dan mudha'af, ya, yang huruf kedua dan yang ketiga sejenis.
Ya, baik. Di sini yang pertama yaitu fi'il mahmus awal, yaitu hamzanya ada di awal, ada di fa fi'il. Seperti apa? Akhoda. Nah, akhoda ini huwa termasuk menunjukkan arti huwa ya. Huwa akhoda. Dia laki-laki telah mengambil. Kalau sa'ala, nah, sa'ala ini berarti hamzanya ada di huruf kedua ya. Huwa sa'ala, dia laki-laki telah bertanya. Kalau qoro'a, dia laki-laki telah membaca, berarti qoro'a. Selanjutnya yang mudha'af yaitu marroh. Di sini adalah melewati. Dia laki-laki telah melewati, berarti marroh. Selanjutnya kalau hiya, dia perempuan. Hiya artinya dia perempuan. Dia perempuan telah mengambil, berarti akhodat. Akhodat risalata. Dia perempuan telah mengambil surat. Kalau dia perempuan telah bertanya, berarti sa'alat. Sa'alat Fatimah andalika. Fatimah bertanya tentang itu. Selanjutnya dia perempuan telah menulis, berarti apa? Telah membaca, berarti qoro'at. Dia perempuan telah melewati, berarti marrot. Selanjutnya subjeknya anta, kamu laki-laki. Kamu laki-laki telah mengambil buku. Akhotta. Akhottal kitabah. Akhotta, kamu laki-laki telah mengambil. Kalau kamu laki-laki telah bertanya, berarti sa'alta. Kamu laki-laki telah membaca, qoro'ta. Kamu laki-laki telah melewati, marorta. Selanjutnya anti, kamu perempuan. Kamu perempuan telah mengambil, bahasa Arabnya akhoti. Kamu perempuan telah bertanya, sa'alti. Kamu perempuan telah membaca, qoro'ti. Kamu perempuan telah melewati, marorti. Selanjutnya ana, saya ya. Saya telah mengambil, berarti akhadtu. Saya telah bertanya, sa'altu. Saya telah membaca, qara'tu. Saya telah melewati, marortu. Selanjutnya hum. Hum di sini menunjukkan arti orang ketiga ya. Orang yang tidak diajak berbicara, yang tidak ada orangnya. Hum yaitu mereka laki-laki. Hum mereka laki-laki. Ya. Mereka laki-laki telah mengambil, berarti akhodu. Mereka laki-laki telah bertanya, berarti sa'alu. Mereka laki-laki telah membaca, qoro'u. Mereka laki-laki telah melewati, marru. Tandanya ada wawu dan alif di akhirnya. Selanjutnya hunna, mereka perempuan. Mereka perempuan telah mengambil, berarti apa? Akhodna. Nanya pendek. Mereka perempuan telah bertanya, sa'alna. Mereka perempuan telah membaca, qoro'na. Mereka perempuan telah melewati, marorna. Selanjutnya antum, kalian laki-laki banyak. Antum, kalian telah mengambil, akhadtum. Akhadtum, kalian laki-laki telah bertanya, sa'altum. Kalian laki-laki telah membaca, qara'tum. Kalian laki-laki telah melewati, marortum. Selanjutnya antunna, kalian perempuan. Kalian perempuan telah mengambil, akhadtunna. Kalian perempuan telah bertanya, sa'altunna. Kalian perempuan telah membaca, qara'tunna. Kalian perempuan telah melewati, marortunna. Selanjutnya nahnu, kita. Kita telah mengambil, berarti akhadna. Kita telah bertanya, sa'alna. Kita telah membaca, qara'na. Kita telah melewati,
marorna. Selanjutnya huma. Mereka berdua yang mudzakkar, yang laki-laki ya. Huma akhoda. Ini ada alifnya di akhirnya. Akhoda. Mereka berdua laki-laki telah bertanya, berarti sa'ala. Mereka berdua laki-laki telah membaca, berarti qoro'a. Mereka berdua laki-laki telah melewati marro. Selanjutnya kalau mereka berdua perempuan telah mengambil, berarti akhodata. Mereka berdua telah bertanya, berarti sa'alata. Mereka berdua telah membaca qoro'ata. Mereka berdua telah melewati marrota. Selanjutnya apa? Antuma. Kalian berdua, kamu berdua. Antuma. Kalian berdua telah mengambil, berarti akhadtuma. Kalian berdua telah bertanya, berarti sa'altuma. Kalian berdua telah membaca, berarti qara'tuma. Kalian berdua telah melewati, berarti marortuma. Itu ya, beda. Jadi setiap subjek atau yang mengerjakan itu kata kerjanya itu ada tandanya masing-masing. Ya, tanpa menyebutkan ini sudah paham. Jadi seperti akhadtul qalam, saya mengambil pena. Akhadtal qalam, kamu laki-laki mengambil pena. Akhadtil qalam, kamu perempuan mengambil pena. Sudah ada bedanya masing-masing. Bahasa Arab ini ya. Jadi harus dihafalkan ya ini ya susunannya. Selanjutnya dalam bahasa Arab sehari-hari fi'il mudha'af jika bersambung dengan dhamir muttasil yaitu dhamir yang sambung maka dilafalkan seperti kata masya, pergi pada bentuk lampau untuk orang kedua dan ketiga jamak perempuan. Yang sering digunakan adalah bentuk fi'il jamak mudzakkar saja. Contoh ini ya, melewati marro. Huwa marro, dia laki-laki melewati. Kalau hiya marrot, dia perempuan melewati. Kalau anta marrot, sama marroit gitu ya. Anta marrot, anti marroiti, ana marrot, marroit gitu ya. Selanjutnya mencintai, dia mencintai, dia laki-laki mencintai berarti habba. Kalau dia perempuan mencintai berarti habbat. Kamu laki-laki mencintai habbait. Kamu perempuan mencintai habbaiti. Saya mencintai habbait. Nah, habbait gitu ya. Hum, mereka melewati berarti marru. Kalau mereka mencintai, mereka laki-laki mencintai habbu. Kalian laki-laki melewati yaitu marraitu atau marraitum. Kalian laki-laki mencintai berarti habbaitu atau habbaitum. Nahnu kita melewati berarti marroina. Kita mencintai berarti habbaina. Ya, begitu ya. Jadi itu adalah beberapa tasrif ya, tasrif atau derivasi dari fi'il. Yang pertama tadi itu fi'il salim ya, seperti dahaba, sami'a, kabura. Selanjutnya ada fi'il mahmus yang salah satunya ada hamzahnya seperti akhoda, sa'ala, qoro'a. Selanjutnya ada fi'il mudha'af yaitu huruf kedua dan yang ketiga sama. Ya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu al-jumlatul fi'liyah, yaitu jumlah fi'liyah, kalimat verba. Ya. Jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab memiliki urutan kata sebagai berikut ya. Jadi ada kalanya al-fi'il berupa fi'il saja, kata kerja saja. Seperti apa? Syariba. Syariba ini sudah menunjukkan arti apa? Dia laki-laki telah minum. Kemudian wasola, dia laki-laki telah sampai. Nah ini fi'il saja, yaitu kata kerja saja. Nah, fi'il tersebut sudah memiliki subjek, ya, yaitu dhamir munfasil dapat digunakan sebagai penekanan. Dhamirnya yaitu seperti huwa,
Nah, huwa itu digunakan sebagai penekanan. Huwa syariba. Huwa wasolah. Sebagai penekanan domir munfasil. Domir munfasil yaitu tadi. Huwa itu domir munfasil. Selanjutnya yaitu susunannya fi'il kemudian fa'il, subjek. Kata kerja kemudian subjek. Seperti syaribar rajulu, laki-laki itu telah minum. Syaribar rajulu. Jadi mengartikannya ar-rajulu dulu ya. Laki-laki itu telah minum. Selanjutnya apa? Wasolas sodiqu, teman laki-laki itu telah sampai. Wasolas sodiqu, teman laki-laki itu telah sampai. Jadi as-sodiqu diartikan dulu. As-sodiqu, teman laki-laki itu wasola telah sampai. Selanjutnya susunan yang ketiga yaitu fi'il, kata kerja, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Nah ini contohnya syaribal asiro. Dia laki-laki, orang laki-laki itu telah minum jus. Syaribar rajulu al-asiro. Ar-rajul ini boleh diletakkan, boleh tidak. Karena syaribah sudah menunjukkan dia laki-laki. Syaribal asiro, dia laki-laki telah minum jus. Kalau dijelaskan syaribar rajulu al-asiro, dia orang laki-laki itu telah minum jus. Selanjutnya sa'ala. Sa'ala andalika, dia laki-laki itu telah bertanya hal itu. Sa'ala rajulu andalika, dia orang laki-laki itu telah bertanya tentang hal itu. Kalimat ini dapat ditambah dengan jar atau dan majrur dan klausa turunan yaitu syibhul jumlah yang menyerupai jumlah fi'liyah ini. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il atau kata kerja. Dengan demikian struktur kalimat adalah sebagai berikut yaitu fi'il, kata kerja, kemudian fa'il, subjeknya, kemudian maf'ul yaitu objek. Dalam kalimat tanya, struktur kalimat ini tidak berubah, sama. Namun mungkin akan bervariasi berdasarkan pada penekanan yang ada dalam kalimat tersebut. Contoh, asyaribar rajulul asirah, apakah orang laki-laki itu telah minum jus? Atau hal syaribar rajulul asirah, apakah orang laki-laki itu telah minum jus? Nah, jadi susunannya sama ya, syaribar rajulu al-asiro. Tinggal menambah hal, apakah. Selanjutnya hal fa'ala dzalika Muhammad, apakah Muhammad telah melakukan itu? Atau fa'ala dzalika Muhammad, apakah Muhammad telah melakukan itu? Ya, jadi a atau hal sama artinya, apakah. Selanjutnya contohnya, jawabannya ya. Na'am fa'ala dzalika Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad telah melakukan itu. Na'am Muhammad fa'ala dzalika. Ya Muhammad telah melakukan itu. Selanjutnya dalam jumlah fi'liyah berlaku aturan berikut, yakni apa? Jika fi'il berada sebelum subjek, maka harus menggunakan fi'il ketiga tunggal dengan memperhatikan kesesuaian gender, sehingga bentuk ketiga mufrad ya perempuan itu digunakan ketika fi'il berada sebelum isim perempuan dan isim jamak tidak berakal kalau yang muannas yang mufrad. Seperti contoh ini, dahabar rajulu ila hunaka. Dahabar rajulu ila hunaka. Ar-rajul ini kan mufrad, mudzakkar. Jadi menggunakan dahaba. Laki-laki itu telah pergi ke sana. Dahabar rajulu ila hunaka. Selanjutnya, dahabar rijalu ila hunaka. Pria-pria itu telah pergi ke sana. Tetap dahaba, tapi ar-rijalu. Ya, ar-rijalu ini kan mudzakkar. Jadi kalau fi'il kata kerjanya sebelum subjek itu kalau mudzakkar ya mudzakkar, hanya disesuaikan gender saja, tidak disesuaikan jamaknya.
Ya, seperti ini tadi. Dahabar rajulu atau bisa juga dahabar rijalu. Ya, selanjutnya yang muannas. Kalau muannas dia menggunakan dahabat gitu ya. Dahabat. Nah, kalau di sini mahasiswi itu telah pergi ke sana berarti dahabatit thalibatu ila hunaka. Asalnya dahabat atau libatu. Nah, karena setelahnya ada al maka boleh di kasroh, memudahkan untuk berbicara. Dahabatit thalibatu ila hunaka. Boleh, atau dahabat at-thalibatu ila hunaka. Kemudian kalau yang jamak ya sama, tetap dahabat at-thalibatu ila hunaka. Mahasiswi-mahasiswi itu telah pergi ke sana. Atau dahabatit thalibatu ila hunaka. Ya, selanjutnya ini kalau jamak tidak berakal ya tetap menggunakan mufrad muannas. Ya, seperti contoh wasolat. Wasolat ar-rasaila ila hunaka. Surat-surat itu telah sampai ke sana. Wasolat ar-risalata ila hunaka. Atau wasolatir risalata ila hunaka. Ya. Karena risalah ini jamak yang tidak berakal, maka fiilnya itu menggunakan mufrad muannas. Selanjutnya yang keempat ini menjelaskan tentang kalimat dengan anna. Anna fil jumlah, yaitu kalimat objek ya. Isim atau objek bisa dimodifikasi dengan menggunakan anna yang artinya bahwa. Isim setelah anna selalu akusatif yaitu nasab. Setelah anna itu isimnya dibaca nasab atau fathah. Ya. Setelah anna isimnya dibaca fathah atau nasab. Meskipun berkedudukan sebagai subjek. Contohnya apa? Katabas shadiqu anna wafdan wasala ilal jami'ah. Ya, jadi setelah anna ini wafdan dibaca nasab. Seperti contoh katabas shadiqu anna wafdan wasala ilal jami'ah, yang artinya teman laki-laki itu telah menulis bahwa utusan telah datang di kampus itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya, sami'tu, saya mendengar, annal wafda wasala ilal jami'ah. Saya mendengar bahwasanya utusan telah sampai ke universitas itu, ke kampus itu. Ya. Jadi setelah anna isimnya dibaca nasab atau akusatif. Selanjutnya, anna tidak pernah diikuti oleh fiil, sehingga struktur kalimat setelah anna adalah ya sesuai. Jadi anna setelah anna itu adalah isim ya, bukan fiil. Isim itu apa? Kata benda. Jadi susunannya seperti ini. Anna kemudian fa'il yaitu subjek, setelah itu fiil. Setelah itu maf'ul bih. Nah, adapun kalau fiil ini di akhir, maka fiil itu harus menyesuaikan dengan isim sebelumnya. Ya, contoh di sini apa? Sami'atu annar rajula dahaba. Sami'atu annar rajula dahaba. Rajul menggunakan dahaba, telah pergi. Selanjutnya, sami'atu annar rijala dahabu. Nah, ini dahabu itu mengikuti jamak. Ya, jamak mudzakkar salim. Ar-rijala annar-rijala dahabu. Ya, selanjutnya sami'tu annat talibata dahabat. Ya, annat talibata dahabat. Telah mendengar bahwa mahasiswi itu telah pergi. Sami'tu, saya telah mendengar annat talibata, bahwa mahasiswi itu dahabat, telah pergi. Selanjutnya sami'tu annat talibati dahabna.
Nah, ini dahabna ini fi'il juga mengikuti isim sebelumnya ya, fa'il yaitu subjek. Kalau subjeknya ini jamak muannas, maka fi'ilnya juga jamak muannas. Ya. Saya telah mendengar sami'tu an-talibati dahabna. Saya telah mendengar bahwa mahasiswi-mahasiswi itu telah pergi. Selanjutnya, ya ini yang tidak berakal ya benda ya. Sami'tu annar rasaila wasalat. Saya telah mendengar bahwa surat-surat itu telah sampai. Sami'tu annar risalata wasalat. Ya. Kalau fiil jatuh di akhir, yaitu setelah isim atau subjeknya. Jadi kalau jamak harus mengikuti jamak dan gendernya juga. Kalau mudzakkar ya mudzakkar. Selanjutnya yang terakhir pembahasan kelima dalam kaidah bahasa Arab ini yaitu inna setelah qala. Qala inna ya. Sebagai pembuka perkataan, qala yang artinya berkata dapat diikuti dengan inna ya. Qulta inna, kamu telah mengatakan inna bahwa. Jadi setelah qala itu inna. Qultu inna, saya berkata, qultu innallaha ghafurur rahim. Nah, jadi setelah qala itu adalah inna. Dan kalimat selanjutnya berupa susunan akusatif yaitu nasab. Dalam penulisan bahasa Arab kontemporer, kalimat langsung selalu ditandai dengan titik dua di atas atau tanda kurung di awal dan di akhir. Baik, saya bacakan contohnya. Qalat innar rihlata kanat mumtazatan. Qalat innar rihlata kanat mumtazatan. Dia perempuan, ya artinya ini qalat, dia perempuan telah berkata innar rihlata bahwa perjalanannya kanat mumtazatan, sangat menyenangkan. Kemudian yang kedua ya, qalat, dia perempuan berkata innaha kanat qabla syahrin fis wisra. Dia perempuan telah berkata bahwa sebulan yang lalu dia perempuan di Swiss. Qalat innaha kanat qabla syahrin fi Swisra. Gitu ya. Dia perempuan telah berkata bahwa sebulan yang lalu dia perempuan di Swiss. Ya, atau boleh qalat. Ini adalah perkataannya ya. Qalat ar-rihlatu kanat mumtazatan. Qalat kuntu qabla syahrin fi Swisra. Nah, jadi setelah qala ini adalah inna. Ya, begitu ya. Alhamdulillah, kaidah bahasa Arab di dars kelima ini telah selesai. Saya jelaskan. Yang pertama tadi apa? Yaitu fi'il, al-af'alu. Fi'il atau kata kerja. Yang kedua tadi tentang apa? Fi'il salim al-madhi, yaitu masa lampau. Yang ketiga tadi tentang al-jumlatul fi'liyah, yaitu jumlah fi'liyah atau kalimat verba. Yang keempat tentang anna fil jumlah, yaitu kalimat dengan anna, kalimat objek. Yang kelima yaitu qala inna, inna setelah qala. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan, saya tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.